Jadi, di sini aku akan menjelaskan mengenai perilaku seksisme. Perilaku seksisme sendiri merupakan sebuah sikap negatif yang ditunjukkan terhadap seseorang berdasarkan gendernya. Jadi, perilaku seksisme ini ada dua jenis, yaitu hostile seksisme dan benevolent seksisme. Hostile seksisme yaitu ditunjukkan dengan penuh kebencian, yaitu untuk menjustifikasi bahwa posisi laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Sedangkan benevolent seksisme yaitu menunjukkan sikap dengan cara yang halus, yaitu contohnya memperlakukan wanita seolah-olah perempuan itu adalah makhluk yang patut untuk dilindungi, tapi pada akhirnya tetap menunjukkan subordinasi terhadap perempuan. Jadi, di sini aku mengangkat sebuah kasus mengenai hostile seksisme. Ini ada kasus pelecehan. Pasti ini yang salah perempuannya itu pakai baju yang ini, makanya cowoknya biur. Iya ya, pasti cewek yang genit-genit kan. Iya, makanya dilecehkan. Sebenarnya bukan salah lakinya sih itu. Iya sih. Halo Mas, kenapa dari kasus pelecehan seksual tadi masnya bertanggapan kalau si cewek yang salah? Ya kan karena memang kalau ceweknya nggak mulai pakai baju gini kan cowoknya nggak akan memiliki hasrat untuk hasrat seksual tidak terpacu gitu kan. Kalau ceweknya jaga taruh pakaiannya, pasti kan cowok juga biasa aja nantinya. Udah gitu aja sih Mbak. Oke Mas. Halo Mas, Hai. gimana Masnya setuju nggak sama temannya tadi kalau dalam kasus pelecehan seksualnya tadi yang salah itu perempuannya karena pakaian? Setuju sih, soalnya kan kalau ibaratkan gini, kalau kucing gitu, kalau dikasih ikan ya pasti dimakan gitu. Jadi kalau sampai ada pelecehan itu ya salah yang cewek gitu. Dia kan yang ngundang-ngundang hasrat gitu dengan pakaian minim gitu dan lainnya. Oke Mas, terima kasih. Jadi kan kita lihat lagi ada viral ini ya, suatu perkara di mana ada seseorang ya kan yang bisa kita duga sebagai pengemudi ataupun supir transportasi online lah ya, yang diduga melecehkan penumpangnya gitu. Yang dimana ini terekam ataupun direkam oleh penumpangnya bahwa dia sudah melakukan pelecehan kepada dia gitu. Secara hukum memang itu sudah jelas, sudah melanggar ibaratnya tindak pidana lah ya kan, pelecehan gitu, dugaan pelecehan seksual ya. Namun yang perlu kita lihat di sini, apakah sepenuhnya itu kesalahan dari supir juga? Kalau kita lihat dari kacamata kita sendiri pribadi lah ya, soal namanya tindak pidana. Tindak pidana itu kan bisa dibilang suatu tindakan, suatu kejahatan kan gitu yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Namun di sini tindakan itu bisa terjadi karena suatu hal yang memang terkadang kita sendiri yang memancingnya gitu. Kalau kita lihat di situ sendiri kan, itu kan mbak-mbaknya kan berpakaian ataupun pakai rok yang mini gitu ya. Dan ditunjang dia memang kebetulan bersih juga kan, putih bersih gitu ya. Jadi yang pasti kan jadi tertarik itu kan yang nggak bisa menahan tadi itu bapak tadi tersebut kan. Jadi otomatis terjadilah dugaan tindak pidana pelecehan kan gitu kan kepada mbak-mbak tersebut. Oke, pada video tersebut dapat dilihat bahwa beberapa laki-laki meyakini pelecehan seksual yang menimpa seorang perempuan itu terjadi karena salah korban sendiri, karena salahnya memakai pakaian yang terbuka dan menundang. Lalu apakah itu benar? Namun pada kenyataannya, perempuan yang sudah memakai baju lengan panjang, rok panjang, bahkan ada yang memakai seragam SMA itu masih dilecehkan. Jadi yang benar adalah itu bukan salah korbannya, bukan salah pakaiannya. Itu tidak ada yang salah. Yang salah adalah pelakunya yang tidak bisa mengontrol hawa nafsunya dan tidak bisa mengontrol niat jahatnya. Kita sebagai makhluk sosial harusnya memberikan empati, simpati terhadap korban pelecehan seksual dan mendukungnya agar para korban pelecehan seksual merasa nyaman untuk melapor. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa kasus tadi merupakan contoh perilaku hostile seksisme, yaitu dengan menunjukkan sikap penuh kebencian kepada seorang perempuan, padahal yang jelas-jelas salah adalah pelakunya, yaitu seorang laki-laki yang melecehkan seorang perempuan. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.